Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, NIM 2121315 dari kelas PAIH. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang akhlak untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Baiklah, kita masuki yang pertama, akhlak kepada diri sendiri. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik dari jasmani, sifatnya, atau rohaninya. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan membahayakan jiwa. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa, terjadilah bintik hitam di dalam hatinya. Bila dia bertobat, menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali. Dan apabila dosanya bertambah, akan bertambah pula bintik hitam hingga hatinya akan tertutup. Dan adapun bentuk-bentuk akhlak dalam diri sendiri dalam kehidupan. Yang pertama, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang kedua, sabar. Berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak hanya dalam musibah, baik itu sakit, kematian, kemiskinan ataupun sebagainya, tetapi dalam hal-hal yang sering dipandang sebagai nikmat seperti harta, kekayaan, kedudukan dan sebagainya. Yang kedua, zuhud adalah berpaling dari meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material dan kemewahan duniawi, yang mengharapkan dan menginginkan suatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang akan merendahkannya. Kehormatan timbul dari ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dan lain sebagainya. Selanjutnya, akhlak kepada orang tua atau biru walidain. Akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Berbakti kepada orang tua atau biru walidain merupakan naluri dan fitrah setiap manusia, karena dalam jiwa dan setiap orang yang tertanam sifat cinta dan rasa hormat kepada kedua orang tuanya atau ayah ibunya. Sebab kedua ibu bapaknya lah yang menjadi sebab kehadiran setiap orang di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Adapun contoh berbakti kepada orang tua seperti pertama mendoakan mereka, kedua mendengarkan nasihatnya, ketiga tidak membentaknya, keempat menyayanginya, kelima melakukan apa yang disuruhnya dan lain sebagainya. Kita masuki akhlak kepada orang lain. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain, yang mana dalam menjalankan kehidupannya ia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Manusia yang satu dengan manusia yang lain seharusnya saling berkontribusi agar terciptanya suatu kehidupan yang rukun dan harmonis. Adapun akhlak kepada orang lain, yang pertama ihsan, berbuat baik, adalah merupakan perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Yang kedua, tawadhu adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan dan tidak menampakkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, tawa'un, yang berarti tolong-menolong, gotong royong atau bantu-membantu dengan sesama. Yang keempat, tasamuh, berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia untuk melaksanakan haknya. Yang kelima, ukhuwah, artinya persaudaraan. Istilah ini menjadi tidak asing bila dikaitkan dengan hubungan sosial sesama umat muslim yang ingin hidup berkelompok. Selanjutnya, akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa syukur kita untuk Allah dengan segala sesuatu yang Ia berikan. Selain itu, karena Allah telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini
maka kita harus menjaganya baik itu kepada hewan ataupun tumbuhan. Adapun perhatian Islam terhadap penjagaan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan kolerasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak terjadi secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan dan kebesaran Allah. Karena semua kerusakan dan lingkungan yang disebabkan karena ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia dan oleh karena itu manusia harus bertanggung jawab dunia dan di akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya telah muncul kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia agar Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Adapun contoh akhlak kepada lingkungan. Yang pertama, menjaga lingkungan, baik hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua, tidak merusak lingkungan, merawat atau melindungi lingkungan alam, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak mencemari lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Akhlak dengan psikologi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena akhlak memberikan kemudahan untuk manusia dalam mengembangkan potensi kepribadian dan orientasi kehidupan. Setiap manusia mempunyai daya untuk melakukan hal yang baik atau jahat sekalipun. Akhlak dan psikologi sepakat mengenai hal tersebut. Sebagai contoh, kasus seseorang yang cenderung untuk berbuat keburukan. Dalam akhlak berarti tipe orang ini sudah terbawa oleh nafsu dan tidak lagi mengedepankan nilai akal sehat dan hati nuraninya. Orang ini juga akan dicap sebagai orang yang buruk akhlaknya. Menurut pandangan psikologi, orang tersebut akan mengalami masalah baik batin dalam dirinya maupun dengan orang lain. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Hubungan akhlak dengan sosiologi sangat erat. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Sebab manusia tidak dapat hidup kecuali dengan cara bermasyarakat. Terlihatlah dari sisi tingkat rendah atau tingginya keadaan suatu masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, seni, ataupun agama, mempersoalkan hubungan antara akhlak dengan ilmu sosiologi agaknya sangat signifikan. Karena ilmu akhlak membahas tentang berbagai perilaku manusia yang ditimbulkan oleh kehendak yang tidak dapat terlepas dari kajian kehidupan bermasyarakat yang menjadi kajian ilmu sosiologi. Selanjutnya yang terakhir, kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Kedudukan pendidikan pada akhlak merupakan pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan penghargaan, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak-anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf. Seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat sandaran, meminta pertolongan dan berserah diri kepadanya. Maka ia akan memiliki potensi dan respon yang intensif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, di samping terbiasa melakukan akhlak mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.